Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok yang beranggotakan 3 orang. Kami akan memperkenalkan diri. Anggota pertama yaitu Laili Kurniawati, kedua yaitu Iren Octavia, dan yang ketiga yaitu Yuda Arya Pratama. Jadi pada hari ini kami akan membahas tentang diary fashion history. Apa itu fashion? Fashion sendiri berasal dari bahasa Inggris yang dapat diartikan sebagai mode, model, gaya cara, ataupun kebiasaan. Fashion tidak hanya berkaitan dengan gaya dalam berpakaian saja, akan tetapi berhubungan juga dengan gaya aksesoris, kosmetik, gaya rambut, dan lain-lain yang dapat menunjang penampilan seseorang. Menurut Thomas Carlyle, seorang ahli fashion, pakaian adalah perlambang dari jiwa. Pakaian tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah kehidupan dan budaya manusia. Dengan kata lain, fashion dapat diartikan sebagai kulit segi sosial yang mengandung pesan dan juga cara hidup individu maupun komunitas tertentu yang menjadi bagian dari kultur sosial. Apa manfaat fashion? Manfaat fashion yaitu yang pertama, A. Memberikan rasa percaya diri. Secara psikologis, setiap wanita yang penampilannya menarik dan nyaman lebih memiliki percaya diri dibandingkan dengan wanita yang penampilannya tidak menarik. Rasa percaya diri mempengaruhi semangat dalam mengerjakan berbagai macam pekerjaan dalam aktivitas. Lalu yang kedua, memberikan daya tarik tersendiri. Menggunakan pakaian dan berpenampilan menarik bisa memberikan daya tarik yang memikat. Apalagi jika dipadu dengan sopan dan ramah. Juga membuat orang lain merasa nyaman ketika berbicara dekat kita. Yang ketiga, membuat bahagia. Menggunakan fashion yang menjadi perhatian bisa membuat perasaan kita senang. Apa pengaruh perubahan fashion? Pengaruh perubahan fashion yaitu yang pertama, gaya hidup, ada lingkungan, ekonomi, adanya protes atau penentangan, selanjutnya ada show up, dan selanjutnya ada fashion. Sejarah fashion dari masa ke masa. Let's begin. A. Periode 1850 hingga 1870. Victorian 1. Merupakan awal mula istilah haute couture yang diperkenalkan oleh Charles Frederick Ward. Pria kebangsaan Inggris ini hijrah ke Paris untuk bekerja sebagai seorang salesman di toko yang menjual kain dan shawl. Kemudian, ia memiliki ide membuat busana dan mengenakannya kepada seorang model sebagai display mannequin untuk diperlihatkan kepada klien. Pada tahun 1858, ia membuka fashion house pertama untuk merancang busana klien aristokrat seperti Empress Eugene, Queen Victoria, dan kaum borjuis lainnya. Disebut juga sebagai era crinoline. Crinoline yang diambil dari bahasa Prancis merupakan istilah untuk rangka bagian dalam rok yang terbuat dari look metal dan buntut kuda yang dijahitkan ke petticoat. Struktur yang ringan dan lebar memberikan ruang gerak bagi wanita pemakainya. Periode ini mulai ditemukan mesin jahit oleh Isaac Singer pada tahun 1851. Ditemukan juga bahan pewarna organik dari daun teh, bunga, dan rumput laut. Pada periode ini, pertama kali digelar eksibisi seni di Crystal Palace, London, tahun 1851. Ketika tahun 1860 merupakan tahun lahirnya publikasi mode pertama, yaitu Harper's Bazaar, sebagai surat kabar mingguan yang membahas mode untuk wanita kelas menengah hingga atas. B. Periode 1870 hingga 1890 Victorian 2. Periode ini merupakan era reformasi busana yang ditandai dengan perubahan siluet busana
dari periode sebelumnya. Krinolin tidak lagi berbentuk satu lingkaran penuh. Krinolin dengan ukuran yang lebih kecil digunakan sebagai penyangga atau padding di bagian belakang gaun, sehingga muncul istilah baru yaitu bustle. Siluet yang lebih ramping kini menjadikan panjang gaun menjadi lebih bervariasi. Terdapat korset guna menyangga tulang pinggang. Produksi busana siap pakai dalam kuantiti besar atau mass production mulai merambah di akhir periode Victorian. Mulanya, mereka menciptakan busana sehari-hari untuk pria, kemudian berkembang menjadi produksi untuk pria dan wanita, terutama untuk kalangan menengah ke bawah. Sehingga pada masa ini, akhirnya tercipta dua arahan mode yang berbeda. Haute couture diperuntukkan bagi kaum kapitalis dan siap pakai untuk rakyat biasa. C. Periode Late Victorian dan Edwardian tahun 1890 hingga 1910. Akhir era Victorian, petticoat tidak lagi disokong dengan kerangka bustle. Fashion dilengkapi dengan aksesori topi besar, siluet alay, panjang dengan pinggang ramping, aksen lengan bervolume, dan kerah tinggi menjadi highlight sebagian besar busana wanita. Lahirnya pergerakan seni baru yaitu ekspresionisme dan seni dekoratif Art Nouveau. Memasuki era Edwardian di Inggris bersama dengan dimulainya era label, epoke di Prancis. Desain busana wanita identik dengan siluet S, yaitu penekanan pada garis pinggang ramping, dada busung, dan panggul menukik ke belakang. Pada siang hari, busana tertutup di bagian leher hingga ujung kaki. Kemudian di malam hari, potongan busana semakin rendah dengan mengekspos bagian dada dan bahu, atau disebut dengan istilah décolleté. Wanita mulai mengaplikasikan make-up tebal dengan eyeliner, maskara, dan parfum. Periode ini, sportwear juga menjadi elemen yang penting bagi kaum pria dan mulai diadaptasi oleh wanita, sehingga mendorong terciptanya knickerbockers atau rok celana untuk memudahkan dalam mengendarai sepeda roda 2. D. Periode 1910 hingga 1919. Di masa pre-war dan World War I. Periode ini berkat pengaruh balet Rus yang berasal dari Rusia, korset tidak lagi dipakai dalam elemen busana wanita. Siluet rok menyempit di bagian bawah sehingga memunculkan istilah baru yaitu hobble skirt. Wanita yang mengenakannya hanya bisa berjalan dengan langkah-langkah kecil supaya rok tidak sobek. Sebaliknya, siluet aksesori topi justru makin lebar, sehingga tampilan terlihat seperti segitiga terbalik. Periode ini lahirnya perancang busana yang berpengaruh yaitu Paul Poiret dan Mariano Fortuny y Madrazo. Poiret dikenal melalui rancangannya yang menggabungkan unsur Art Nouveau dan modern dengan inspirasi busana Jepang hingga Eropa Timur. Ia juga memperkenalkan direktori lain, yaitu gaun dengan siluet lurus dari garis pinggang ke bawah hingga 5 cm di atas permukaan tanah. Sedangkan Fortuny dikenal melalui inovasi teknik lipit yang kemudian diadaptasi oleh desainer Issey Miyake untuk label Please Please. Wanita mulai mengenakan pakaian dalam dan celana dari bahan linen dan rendah sebelum mengenakan busana luar. Fungsinya untuk menggantikan korset dan rok sekaligus alasan higienis. Menjelang Perang Dunia I terjadi pergeseran busana-busana secara drastis.
Wanita tidak lagi merasa perlu untuk berdandan berlebihan. Gaya menjadi lebih maskulin, topi menjadi kecil, bersama dengan berkurangnya ornamen dekoratif. Akibat wanita yang harus bekerja ketika masa perang, lahirlah busana seragam atau utility garment. Periode Melindrosa tahun 1920 hingga 1929. The Flippers atau Jazz Age. Pada periode ini masih terpengaruh dari tahun sebelumnya. Siluet longgar kini semakin bervariasi panjangnya. Flipper dress yaitu dress lurus dengan panjang medium di bawah lutut. Dikenakan dengan coat, kimono, atau selendang bulu, dan dipercantik dengan perhiasan kalung mutiara dan pita. Style ini lebih populer di Amerika dan Inggris. Sedangkan di Prancis, siluet bebas yang menggambarkan spirit bebas wanita merujuk pada istilah baru yaitu la garçonne, di mana wanita tampil lebih maskulin dengan gaya androgynous. Wanita kerap mengenakan busana pria dengan lipstik dan pensil alis. Meskipun siluet bertambah sederhana, material kain yang digunakan justru semakin dekoratif. Terinspirasi dari Russian folk art, desain tekstil tampil semakin kaya dengan ornamen fringe, bordiran, aksen hand paint. Salah satu ciri khas 20-an adalah potongan rambut bob pendek yang diaplikasikan oleh hampir sebagian besar wanita. Ciri khas dari penggunaan style ini adalah penggunaan make up yang berlebihan, berdandan glamor, minum alkohol, mengendarai mobil, dan merokok menjadi hal yang mendampingi gaya busana glamor seperti ini. Selanjutnya yaitu periode 1930 hingga 1939, Calca Comprida. Pada periode ini, ekonomi Amerika Serikat yang sedang mengalami depresi dikarenakan hal-hal sosial dan politik yang sedang dalam masalah. Gaya berbusana pun mengalami perubahan menjadi lebih kasual dan tidak glamor, layaknya pada masa 1920 ataupun pada dekade sebelumnya. Baju yang lebih longgar dari bahan kain tebal dan tertutup menjadi pilihan. Selanjutnya periode 1940 hingga 1949. World War II and Working Class. Perang Dunia Kedua menyebabkan terpengaruhnya gaya busana dunia. Pabrik-pabrik baju digunakan untuk sarana pembuatan senjata. Bahkan pembuatan kain wol digunakan untuk mendanai perang. Sehingga muncullah produk-produk sintetis seperti stocking dan pakaian dalam yang terbuat dari nilon. Nuansa baju juga dibuat berwarna hitam dan nuansa navy dengan warna coklat dan hijau kehitaman. Pakaian yang digunakan kebanyakan merupakan pakaian yang fleksibel, sehingga digunakan dan mayoritas mengkombinasikannya dengan pakaian di era 1930-an. Mengapa? Hal ini dikarenakan kebanyakan pabrik pembuatan tekstil digunakan untuk pembuatan perlengkapan perang. Selain itu, yang menjadi tren fashion pada tahun 1940 adalah ikat kepala, penutup rambut untuk kalangan pekerja wanita. Pada masa ini juga ditandai dengan banyaknya buruh wanita yang digunakan sebagai tenaga kerja. Sehingga wanita mulai menggunakan pakaian yang sering digunakan pria, semacam pakaian kerja atau perpaduan mantel bengkel dengan bawahan wanita. Periode 1950 hingga 1959. New look. Setelah Perang Dunia Kedua usai, mulai menggeliat teknologi tekstil buatan. Baju-baju dibuat dengan kain nilon, orlon, dan drakon. Pasca perang, fashion pada tahun ini lebih merujuk pada citra yang lebih segar, namun tidak seglamor pada tahun 1920.
Pendekatan fashion pada remaja putri juga mulai diperkenalkan pada tahun 1950-an, sehingga baju dan fashion remaja mulai berkembang untuk bersaing dengan fashion dewasa. Gaya berbusana populer pada tahun tersebut adalah perpaduan yang khas antara penggunaan spandek, kaos ketat panjang, dan topi lebar. B. Teddy Boys. Pada tahun 1950-an, tren fashion yang juga berkembang disebut dengan istilah Teddy Boys. Gaya ini muncul setelah perang yang panjang di Inggris. Sejak itu, masyarakat mulai menyadari pentingnya untuk bersatu dan ingin mengurangi kesenjangan sosial. Untuk mengekspresikan hal itu, para penjahit tradisional mulai memperkenalkan jas berkancing satu, panjang dan pas di badan. Bahannya yang dari bludru dan diberi manset. Gaya jas ini sangat flamboyan dan elegan, sehingga di mata para pekerja pabrik persamaan derajat yang telah dijanjikan hanyalah omong kosong. Tapi kaum muda tidak menyerah. Dengan kreatif mereka memadukan semangat lewat gaya baju yang elegan, efektif, dan powerful. Gaya tersebut mereka pakai sehari-hari dan dikenal dengan istilah Teddy Boys. Yang selanjutnya, C. Pin Up. Selain gaya busana New Look dan Teddy Boys, tahun 1950 juga dihiasi dengan berkembangnya pakaian yang lebih urban, namun tetap modis. Dipengaruhi oleh lagu-lagu Elvis Presley yang bernuansa rock and roll dan juga gaya berbusana Marilyn Monroe, gaya urban dan pop kultur ini dikenal dengan sebutan pin up. Gaya busana pin up lebih cenderung ringan dan semi terbuka. Selanjutnya yaitu periode 1960 hingga 1969. A. Futurismo. Tahun 1960 awal ditandai dengan adanya invasi teknologi rumah tangga yang dapat dijangkau semua kalangan. Televisi mulai digunakan di setiap rumah tangga, mesin cuci, mobil, hingga setrika sudah mulai digunakan secara luas dengan harga yang terjangkau. Era ini adalah era masa depan yang lebih dikenal dengan istilah futurisme. Di dunia fashion, mode fashion juga berubah dengan pengaruh invasi teknologi, serta fashion tahun 1960-an didominasi busana minimalis dengan motif garis atau bintik yang mengesankan modernitas dan arti teknologi tinggi pada zamannya. B. Kamiseta. Tahun 1960 juga dihiasi dengan sering munculnya gerakan-gerakan pemuda yang menentang pemerintah. Peran dan dominasi anak muda dalam perkembangan dunia diawali pada tahun 1960 ini. Tidak dapat dihitung lagi banyaknya pemuda yang menjadi miliarder melewati masa mudanya pada tahun 1960, seperti Steve Jobs dan Bill Gates. Dominasi anak muda secara tidak langsung juga mempengaruhi gaya busana masyarakat umum. Budaya memakai celana jeans dan kaos oblong pertama kali populer pada tahun-tahun ini. Camiseta sendiri berarti kaos dalam bahasa Spanyol. Selanjutnya, C. Hippie. Gaya ini muncul dari orang-orang yang menentang perang Vietnam-Amerika. Dari sinilah muncul pergerakan anti perang yang akhirnya terbentuklah komunitas hippies. Artinya cinta damai, hidup back to nature. Dan sikap protes menginspirasi kehidupan hippies. Lewat moto flower power mereka, menunjukkan pengaruh cara berpakaian mereka yaitu warna dan motif cerah. Baju dan celana yang lebar. Contoh artis dengan gaya hippies adalah Jimi Hendrix, periode 1970 hingga 1979. A. Skaters. Awal tahun 1970, olahraga skating sangat digemari.
Para skaters biasanya memamerkan atraksinya di arena untuk bermain. Tapi lama-kelamaan mereka mulai bermain di tempat umum yang mengakibatkan konflik dengan polisi. Dari sinilah skaters menjadi gaya hidup. Gaya fashion yang ditampilkan oleh para skaters ini adalah celana gombrong, kaos dengan sablonan gambar grafis dan warna-warna cerah. B. Disco. Tahun 1970-an terkenal dengan budaya musik disco. Gaya berbusana yang menciri budaya disco berkembang pesat. Sekali lagi, tahun-tahun ini didominasi oleh anak-anak muda. Gaya berbusana ditunjukkan dengan penggunaan celana pendek ketat atau hot pant, sepatu beralaskan rata, dan tentunya celana komprang. C. Skinheads. Gaya yang berkembang pada tahun 70-an berawal dari mods yang melahirkan gaya rapi, elegan, dan menengah ke atas yang tidak disukai oleh masyarakat pada umumnya. Muncul pemberontakan lewat fashion yang menunjukkan identitas masyarakat menengah ke bawah yang mayoritas para pekerja pabrik. Disinilah fashion skinhead lahir dengan gaya boots besar seperti sepatu Doc Martens, jeans ketat, jaket pekerja pabrik, dan ciri khas kepala botak. Biasanya para penganut style ini senang dengan kekerasan dan konflik bentuk dari sikap pemberontakan mereka. Selanjutnya, D. Rastafarians. Dimulai pada tahun 1930 di Jamaika setelah dinobatkannya Haile Selassie sebagai Emperor Ethiopia. Lewat kejadian ini, Rastafarians menghindari hal-hal yang bersifat merusak dan menerapkan hidup yang damai, toleransi, menghormati diri sendiri, dan mencapai inspirasi dari kebudayaan tradisional mereka. Pada tahun 70-an dengan didukung oleh sang legenda Bob Marley, kaum Rastafarians menunjukkannya dengan memakai ikat pinggang, bantangan, topi, kaos yang warna-warnanya sesuai dengan bendera suci Ethiopia, yaitu merah, emas, dan hijau. Gaya rambutnya pun menirukan karakter unik mereka. Komunitas ini jadi gampang dikenali, karena mereka terlihat menarik dengan rambut yang dikepang kecil atau gimbal, dreadlock. Style rambut ini disukai karena pembuatannya dan perawatannya memakai bahan-bahan tradisional dan natural. Selanjutnya, Punk. Tahun 1970-an akhir juga diramaikan dengan gaya busana punk. Gaya berbusana punk berasal dari Inggris yang kemudian menyebar di Amerika Serikat dan dunia. Awal mula, budaya punk diramaikan dengan munculnya grup band beraliran punk bernama Sex Pistols, dengan lagunya yang populer pada saat itu, yaitu God Save the Queen. Kaum urban yang menentang kondisi politik identik dengan sebutan kaum punk. Punk merupakan budaya subkultur yang secara eksplisit menentang politik kotor, menerapkan kehidupan mandiri, lugas, dan kebebasan. Gaya berbusana punk identik dengan rambut spike tajam, baju hitam dengan ornamen metal tajam, dan make up yang mencolok. F. New Romantic. Inggris adalah negara tempat munculnya gaya New Romantic. Penganut fashion ini tidak mau disamakan dengan kaum punks karena gaya mereka adalah pemberontakan dari gaya punks. Agar terlihat berbeda, mereka memberikan bayangan pada pelupuk mata, ditambahkan maskara dan eyeliner yang tebal. Hal ini berlaku untuk pria dan wanita. Contoh artis dengan gaya New Romantic adalah Freddie Mercury. Selanjutnya adalah G. Gothic. Misterius, senang kegelapan, dan ingin beda dari yang lain adalah ciri khas dari gaya fashion ini. Selain itu, para pemuja style ini wajib untuk selalu tampil dengan jubah dari bahan bludru. Buat mereka,
gotik adalah penjelmaan dari Dracula dan itu adalah suatu kemewahan. Make up, pembentuk lambang kegelapan juga menjadi perlengkap dandanan selain tato. Wajah mereka juga harus diberi bedak putih, pucat, alis dibentuk lengkungan tipis, dan bibir yang diberi lipstik merah menyala. Selebritis yang menggunakan gaya ini, misalnya, seperti Marilyn Manson, periode 1980 hingga 1989. New Wave. Kaos dan celana jeans menjadi begitu populer di kalangan remaja. Pada masa ini, lagi musik menjadi bagian penting dari gaya berbusana. Urban pada tahun 1980-an awal. Masih dipengaruhi oleh budaya punk, New Wave memberikan gaya berbusana yang lebih diterima oleh khalayak umum seperti pada gambar berikut ketimbang punk. Pengaruh televisi dan film yang lebih mudah terjangkau menyebabkan budaya di tahun 80-an lebih cepat tersebar. B. Kasual. Kasual menunjukkan kesuksesan dan kekayaan pribadi yang lahir bersamaan dengan diangkatnya Margaret Thatcher menjadi Perdana Menteri Inggris, sehingga banyak yang menyebut gaya ini Thatcherism. Gaya kasual adalah penyempurnaan gaya sportif yang menjadikannya lebih rapi dan trendy. Karakteristik kasual memakai baju-baju dengan label kelas atas, contohnya Lacoste, Lois, and Burberry, Adidas. Vest dan jaket tracksuit juga sangat digemari dan jadi khas gaya mereka. C. Madonna Aerobic. Tahun 1980-an juga ditandai dengan berkembangnya teknologi portabel seperti radio. Musik mulai didengarkan di jalanan raya, taman bermain, dan juga tempat umum lainnya melalui radio jinjing. Musik bergaya jalanan dengan baju kedodoran dan nuansa outdoor, bernama musik rap, mulai digandrungi. Bersamaan dengan itu, gaya berbusana outdoor semacam outfit fitness dan olahraga menjadi populer. Khususnya wanita yang sering menggunakan legging sebagai perpaduan outfit celana mereka. Selanjutnya yaitu Yuppie. Berkembangnya teknologi juga menyebabkan perubahan lifestyle. Kalkulator, saku, dan jam digital sudah mulai banyak digunakan yang merembet pada kegiatan dunia kerja yang semakin tegas dan profesional. Kalangan pekerja tidak lagi bergelut dengan mesin sebagai buruh. Banyak kelas pekerja yang bekerja di dalam ruangan dengan perangkat elektronik di hadapan mereka. Para kelas pekerja juga tidak hanya melulu kaum pria. Wanita pun mulai menapaki dunia karir, sehingga julukan wanita karir dan independen mulai dikenal di dunia. Tata busana akhir tahun 80-an juga akibat merebaknya kalangan pekerja kantoran disebut Yuppie. Singkatan dari Young Urban Professional atau Young Upwardly Mobile Professional. Gaya berbusana Yuppie dikenal dengan pakaian-pakaian kantoran yang rapi dan aksen minimalis. Tak terkecuali perempuan yang mulai menggunakan jas dipadu dengan rok atau celana panjang dari kain. Grunge. Fashion ini adalah suatu gaya yang menampilkan kebebasan lewat pilihan baju. Ciri khasnya adalah check skirt dan sepatu boots seperti Doc Martens. Penganut grunge wajib tampil dengan baju seadanya atau tanpa baju atasan. Dan harus dilengkapi dengan tato dan tindikan di alis, lidah, dan hidung. Selebritis dengan gaya grunge misalnya Kurt Cobain.
Periode selanjutnya yaitu periode 1990. Supermarket of style are mixed up. Gaya busana tahun 60-an dan juga 70-an berkembang lagi di tahun 90-an dengan pakaian floral dan gaya hippie. Blue jeans dengan denim jacket, acid wash, baby dolls, dress, t-shirt, yang kedodoran, pakaian olahraga, pakaian basket, pakaian baseball, sweatshirt, dan sweater dengan perpaduan sepatu sneaker dan cats. Tren tahun 90-an lebih pada mengkombinasikan gaya busana 60-an dan hingga 80. Namun demikian, pada tahun-tahun 90-an, celana jeans dan pakaian longgar yang dimasukkan menjadi simbol umum untuk berbusana. Periode 2000 hingga 2009. New Millennium. Di era ini, definisi fashion adalah membaur dan menyatu. Artinya tidak ada lagi batasan dalam fashion. Pakaian kebanyakan berwarna silver dan lebih futuristik. Emo. Pertengahan tahun 2000-an juga diwarnai dengan gaya berbusana emo. Gaya berbusana emo yang serba gotik, hitam, eyeshadow hitam, dengan ciri khas rambut lurus ke samping hingga hampir menutupi mata menjadi populer. Potongan rambut jabrik tajam namun masih tetap panjang juga menjadi gaya rambut wanita pada pertengahan tahun 2000. Grup band macam My Chemical Romance menjadi salah satu tren dan panutan. Indie. Mirip dengan budaya grunge, punk, dan hippie, budaya indie bertitik berat pada simbol pertentangan budaya konservatif yang berkembang. Kata indie stand out for independent atau bisa disebut mandiri. Ini mencerminkan cara fashionista indie memilih baju yang cenderung mandiri dan tidak terpengaruh dengan model fashion yang umum. Gaya berbusana indie terkenal dengan celana jeans pensil ketat, perpaduan celana pendek dengan sepatu, kaos berbentuk V-neck, baju berbentuk Bill Cosby atau sweater kedodoran, perpaduan retro, vintage, modern, sepatu kanvas, warna dengan tali sepatu colorful adalah beberapa ciri-ciri karakternya. Gaya berbusana indie cenderung kepada perpaduan fashion segala jenis baju, namun masih terkesan modern. Periode 2010, yaitu hipster. Tahun ini munculnya budaya pop culture lainnya yang disebut hipster. Budaya ini berasal dari Amerika Serikat dan sedang mewabah ke anak muda seluruh dunia. Sama seperti budaya subkultur sebelumnya, budaya berpakaian hipster yaitu memberikan arti kebebasan dan menekankan pada kegiatan self-sustain, DIY, do it yourself, dan anti-konservatif. Awal mula budaya hipster muncul, budaya ini menekankan pada model busana yang dimiliki oleh para tunawisma dan urban, orang miskin di Amerika Serikat. Budaya hipster menekankan pada kegiatan mereka yang tidak bisa lepas dari gadget pribadi, smartphone, laptop, dan hardware personal lainnya. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2010-an awal, produk elektronik semacam smartphone telah masuk ke hampir setiap negara dan dapat dimiliki setiap manusia di bumi. Skinny jean, kacamata besar, rambut tidak terurus rapi, baju kedodoran, sepatu boot tinggi, penutup kepala, shawl, jaket kedodoran, membawa smartphone atau laptop Apple, naik sepeda, pakai tas vintage, dan minum kopi latte di pojokan kafe jadi ciri khas gaya berbusana wajib hipster. Every day is a fashion show, and the world is the runway. Thank you!